Bismillahirrahmanirrahim. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Pucuk cimpaku orang patahkan. Sairiang salam jo sambah, sambah lalu salam kembali. Ampun jo maaf ambo pohonkan. Nak dua pantun sairiang, ramo-ramo si kumbang jati, kati endah pulang bakudo. Sambuilah salam dari ambo, meski indak basrobok muko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tim Casio Indonesia, Mbak Ivi dan Mas Rifki. Kemudian kepada Ketua Forum MGMP Matematika Provinsi Sumatera Barat, Bu Giatari. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan online training pemanfaatan kalkulator saintifik Classwiz dalam menunjang pembelajaran kita terutama dalam proses pembelajaran jarak jauh. Baik Bapak dan Ibu guru matematika hebat Sumatera Barat, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah kenal dan sebagian ada yang belum, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh moderator kita, Bu Reni. Ya, saya diberi nama oleh orang tua Arno, singkat sekali. Sudah bertugas di SMA 1 Solunto dari tahun 2009 sampai sekarang insya Allah. Bapak dan Ibu, mungkin pada kesempatan kali ini kita mungkin berdiskusi dan sharing berkaitan dengan pembelajaran matematika, karena saya bukanlah orang hebat dan bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan Bapak dan Ibu, tapi kita mencoba untuk berbagi ilmu. Mungkin ada ilmu yang duluan saya dapatkan dan tidak tertutup kemungkinan nanti Bapak Ibu yang mungkin setelah mendapatkan ini jauh lebih baik dari apa yang sudah saya berikan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ini penggunaan kalkulator Classwiz pada trigonometri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa materi trigonometri ini merupakan materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta didik kita. Ditunggu-tunggu agar gurunya tidak hadir mungkin di sekolah Pak Ibu. Karena mungkin mengingat materi ini ya bagi sebagian siswa begitu rumit. Tapi materi ini merupakan materi yang esensial Bapak dan Ibu. Di kelas 10 matematika wajib mulai dari KD 3.7 sampai dengan KD 3.10 itu membahas tentang trigonometri ini. Belum lagi nanti dilanjutkan pada kelas berikutnya. Jadi kita akan coba Bapak dan Ibu memanfaatkan kalkulator Classwiz ini untuk mengeksplorasi materi trigonometri. Mungkin Bapak dan Ibu, kita sudah beberapa bulan ini ada yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, berbagai macam permasalahan yang kita rasakan, kendala-kendala. Bapak dan Ibu mungkin di sekolahnya masing-masing sudah melakukan juga terobosan-terobosan bagaimana cara mengatasi kondisi kita yang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar. Artinya hari ini kita punya kesempatan untuk memperbanyak amunisi kita Bapak Ibu. Seandainya nanti ketika
perang terjadi kita siap tempur gitu. Jadi kita persiapkan diri kita perbanyak ilmu kita agar anak didik kita ini betul-betul nanti berhasil dia tidak hanya di dunia, mudah-mudahan di akhirat juga. Amin. Baik Bapak dan Ibu, ini pengalaman saya bercerita dulu sebelum kita masuk ke materi. Karena nanti ketika kita masuk materi, saya sarankan Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan emulator ClassWiz-nya. Ini emulator itu adalah kalkulator dalam bentuk digital Bapak Ibu. Di sebelah kiri tampilan layar saya ini adalah emulator. Kalau Bapak Ibu sudah install di Windows atau PC-nya, Bapak Ibu bisa nanti aktifkan. Kalau tidak, kalau sudah punya misalnya kalkulatornya bagus, silahkan digunakan dan kita cobakan Bapak Ibu. Karena kita training, maka kita kalau dapat memang langsung mencobakan. Jadi kalau seandainya nanti dalam penyampaian di tengah jalan Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin bertanya silahkan langsung bertanya atau diulang lagi silahkan Bapak dan Ibu. Karena kita menginginkan kegiatan ini memang berjalan seperti komunikasi interaktif, tidak satu arah, tapi Bapak dan Ibu juga ada mungkin masukan, mungkin ada yang kekhilafan yang saya lakukan, silahkan Bapak dan Ibu, terbuka untuk itu. Pak Jadi Arno, Bapak dan Ibu, iya. mohon maaf Pak, emulatornya belum di-share. Belum? Oh ya, terus bentar. Oh ya. Bentar. Kalau materinya udah bisa kelihatan, Mbak? Oke, udah kelihatan Pak. Udah. Oke, maaf tadi karena tidak terperhatikan ini. Karena melihat foto yang ganteng ini Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini pengalaman kita, mungkin selama perjalanan PJJ ini semangat dan motivasi belajar siswa kita bermacam-macam. Ada yang stabil, ada juga yang kadang pasang naik dan pasang surut nampaknya. Di awal-awal mereka begitu bersemangat sekali dalam menyelesaikan mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tetapi semakin ke ujung Bapak dan Ibu, mereka semakin berkurang semangatnya dan berkurang pula motivasinya. Mungkin banyak alasan yang menyebabkan hal itu, tapi kita tetap berusaha, jangan patah semangat Bapak dan Ibu. Mungkin ada ini cara atau langkah-langkah sederhana Bapak dan Ibu agar siswa atau peserta didik kita ini kembali termotivasi untuk belajar. Ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan cara menumbuhkan motivasi peserta didik. Yang pertama, kenalkan peserta didik pada kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Mungkin di awal bagi kelas 10 Pak dan Ibu, di awal mereka masuk, di sana mungkin ada berbagai macam tes yang dilakukan oleh sekolah dan melihat di mana posisi kemampuan anak didik kita. Ada kategorinya yang mungkin di level atas, menengah, dan bawah. Maka ketika kita sudah tahu Bapak dan Ibu kemampuan peserta didik kita, maka kita bisa memilih nanti model pembelajaran yang akan kita gunakan, strateginya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang kedua, tunjukkan atau lakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dapat mengarahkan untuk pencapaian tujuan belajar. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang memang betul-betul mengarahkan. Misalnya ketika kita belajar trigonometri, ya kita ajak siswa kita. Misalnya apa yang berhubungan dengan trigonometri? Apakah itu melihat dulu sebuah bangunan yang ketinggiannya melebihi dari ketinggian kita misalnya, dan mengajak siswa untuk berpikir seperti itulah kira-kira. Kemudian yang ketiga, kenalkan peserta didik dengan hal-hal yang baru Bapak Ibu. Ini contoh hari ini kita sebahagian ada yang baru mengenal kalkulator saintifik ClassWiz ini. Dan ketika kita mengenalkan ini kepada siswa, ini merupakan hal-hal yang baru. Mungkin akan lebih menarik bagi mereka karena mereka baru mengetahuinya. Tapi ketika mereka sudah mengetahuinya, mereka sudah tidak tertarik lagi biasanya Bapak dan Ibu. Anak-anak kita dia suka sesuatu yang memang belum mereka ketahui. Kita pun seperti itu.
Ketika dalam mengikuti pelatihan, ketika kita sudah tahu hal itu, kadang kita agak sedikit cuek mengikutinya. Karena kita menganggap itu sudah tahu. Tapi ketika itu merupakan sesuatu yang baru dan kita butuhkan dan kita berminat di sana, maka itu akan menjadi hal yang menarik Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, buatlah variasi-variasi dalam kegiatan belajar supaya peserta didik tidak bosan. Nah, ini sudah tugas kita Bapak dan Ibu. Kalau kita monoton seperti itu terus, mungkin tidak hanya siswa yang bosan, kita pun bosan Bapak Ibu. Maka perlu variasi-variasi dalam kegiatan belajar mengajar. Diselang-seling boleh, mungkin pertemuan hari ini kita gayanya seperti ini. Pertemuan berikutnya kita rubah lagi. Seperti itulah kira-kira variasinya. Mungkin dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Kalau biasanya dulu ketika saya kuliah di kampus, itu ada dosen yang mengatakan mulai dari penampilan itu Bapak dan Ibu guru itu dilihat dan dinilai oleh peserta didik. Contohnya dalam berpakaian. Misalnya setiap hari Senin Ibu itu pakaiannya itu aja. Karena kita memang apakan oleh aturannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau pakai baju seragam kuning kaki ya seperti baju itu kita pakai. Tapi Bapak dan Ibu bisa variasikan. Mungkin ibu-ibu jilbabnya digantikan minggu ini warnanya merah, minggu besok kuning, kemudian hijau. Jadi ada pula variasi yang dilihat oleh tampilan oleh peserta didik kita. Itu contoh sederhananya Bapak Ibu. Kemudian adakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Ini penting Bapak Ibu, terutama pada saat sekarang ini evaluasi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik kita terhadap materi-materi yang kita ajarkan. Apakah itu Bapak mengajarkan online, tatap muka virtual, atau dalam bentuk penugasan dalam portal atau platform yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian berikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang diberikan dan evaluasi yang telah dilakukan. Ini biasanya peserta didik kita bertanya-tanya ini, Pak, Bu, berapa nilai saya yang tugas itu? Biasanya mereka bertanya, kenapa belum dinilai Bu? Tugas kita di pembelajaran daring ini Bapak dan Ibu berlebih dari biasanya nampaknya. Pengalaman saya ini, saya lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop hari ini karena mempersiapkan pembelajaran daring. Ya, kalau biasanya jarang membuka laptop, sekarang sehari itu bisa 3 kali, 4 kali membuka laptop. Men-setting dulu untuk apa yang akan diberikan besok atau seminggu lagi, kemudian memeriksa tugas-tugas siswa kita. Ya, banyak waktu yang kita habiskan sebenarnya Bapak Ibu untuk pembelajaran daring ini. Tapi bagaimanapun juga, mudah-mudahan ini memang kondisi seperti ini ada hikmahnya bagi kita bersama. Seandainya kondisi ini tidak terjadi, Bapak Ibu, mungkin kita tidak akan bertemu tatap muka virtual seperti ini. Kita bersyukur juga dengan adanya COVID ini, ada hal lain, sisi lain yang bisa kita lihat nilai positifnya. Karena mungkin biasanya kita tidak mengenal apa itu pembelajaran daring yang menggunakan platform Webex, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian ada Google Classroom, Moodle dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Dan semua itu kita ketahui setelah kita berada dalam kondisi seperti ini. Ada nilai positif yang bisa kita ambil di samping ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita cepat keluar dari keadaan yang seperti ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan. Ini materi kita trigonometri. Ada 3 hal yang akan kita lihat. Pertama, rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, aturan sinus dan kosinus. Kemudian yang ketiga, fungsi trigonometri. Ini untuk pengenalan kemarin sudah disampaikan, ini adalah Casio Scientific Calculator yang kelas WIS tipe FX 991EX ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memiliki dan sudah ada juga yang menginstal emulatornya. Ini ada tombol-tombol yang bisa kita lihat. Ini untuk menghidupkan on, kemudian mematikannya. Ini kan off. Off itu kita ambil shift sama AC.
sehingga bisa mematikan emulator atau kalkulator yang kita miliki. Kemudian ada tombol yang warnanya merah dan ada yang warna kuning Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dekat-dekat ini karena kecil mungkin Bapak Ibu, ada yang kuning warnanya, tulisannya, ada yang merah. Maka untuk mengaktifkan tombol-tombol yang memang warnanya kuning, maka kita tekan shift. Shift ini kan warnanya kuning. Kemudian bagi yang berwarna merah, maka kita tekan yang alpha. Kemudian untuk menghapus di layar, ini kita ulang-ulang lagi biar Bapak dan Ibu yang baru bergabung, yang baru mengenal kalkulator ClassWiz ini bisa lebih memahaminya. Untuk menghapus Bapak dan Ibu ada tiga Pertama, untuk menghapus satu karakter, kita cukup tekan Del. Jadi Bapak Ibu, misalnya saya buat ini 7, 8. Kemudian tekan atau klik satu. Dia satu-satu karakter. Itu untuk menghapusnya. Kalau untuk yang kedua, untuk hapus yang layar, misalnya kita tekan 7, 8, kita hapus layarnya, bersih lagi. Kemudian yang ketiga ini ada untuk reset ini. Reset ini terbagi 3, menghapus pengaturan, kemudian ada menghapus memori, dan yang ketiga ada menghapus seluruhnya. Jadi kalau reset ini kita tekan buatlah dulu, kita tekan shift, kemudian 9, kemudian kita pilih mana yang mau kita hapus. Mau 1, 2, atau 3. Kalau mau membersihkan semuanya kita tekan 3. Kemudian tekan sama dengan, kemudian tekan AC. Maka kembali lagi seperti semula, layar kita bersih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada menu-menu pada kalkulator ClassWiz. Ada menu 1, calculate, kemudian menu 2, kompleks, menu 3, base N, menu 4, matrix, menu 5, vektor, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan juga. Oke, kita lanjut. Untuk materi trigonometri ini, saya akan coba menggunakan 3 menu yang memang kita perlukan Bapak dan Ibu. Pertama, menu 1, ini kalau diklik menu 1, misalnya kita klik menu, kemudian 1, dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita ulang lagi, menu, dia seperti ini. Kemudian kita tekan 1, maka dia layarnya seperti ini. Dan engineer simbol, dan ke bawah juga masih banyak Bapak dan Ibu. Kita lihat yang ini, yang 4 di atas ini, untuk mengatur pengaturan layar kita tadi, kita akan gunakan yang angel unit yang nomor 2. Maka kita tekan 2. Di sini ada 3 tampilan pengukuran sudut itu, ada 1 degree, yang kedua ada radian, yang ketiga ada gradian. Biasanya kita di SMA Bapak dan Ibu menggunakan pengukuran sudut itu dalam satuan degree dan radian. Jadi kalau Bapak Ibu mau dalam degree ya kita tekan 1. Maka kembali dia seperti ini. Kalau seandainya Bapak Ibu mau ganti misalnya dalam radian ya silakan ganti lagi, shift menu, kemudian pilih shift menu, kemudian pilih 2 angel unit, kemudian pilih 2 lagi radian. Ini jadi dia R besar, tapi ukurannya kecil ini. Ini pengukuran sudut dalam radian. Ini Bapak Ibu bisa nanti maunya degree atau radian, tergantung kebutuhan kita. Oke, kita normalkan kembali ke degree, shift menu, kemudian 2 angel unit, kemudian 1 degree. Oke, udah kembali normal. Ini penjelasan mudah-mudahan Bapak Ibu untuk yang ini bisa memahaminya. Jadi, tolong diingat Bapak Ibu, ini menu 1 seperti ini, menu 8 spreadsheet, menu 9 tabel. Kita akan lihat ini pengukuran sudut merupakan materi prasyarat untuk mempelajari trigonometri lanjutan. Bapak dan Ibu, ini saya buatkan tabel dalam derajat, radian. Ya, ini pengulangan saja ke samping tambahannya. Sudutnya dari 0 derajat sampai 150. Ini dalam derajat ini radian. Jadi 0 derajat itu 0 radian. Kalau 30 derajat V per 6 radian. Ini sudah saya isikan, tapi Bapak dan Ibu,
bagi siswa kita mungkin peserta didik kita tentu belum bisa mengisi ini kalau mereka belum memahaminya apa itu derajat dan apa itu radian. Contohnya begini Bapak dan Ibu. Kita sekarang dalam degree nih. Kita mau nanti hasilnya dalam bentuk radian. Jadi derajat ke radian bagaimana cara menentukannya. Jadi kita lihat ini tabel ini menunjukkan hubungan ukuran sudut dalam satuan derajat dan radian. Nah, bagaimanakah hubungan ukuran sudut dalam satuan derajat radian? Misalnya begini Bapak Ibu. Kita mau melihat V itu berapa derajat. V itu berapa derajat. Misalnya ya. Kalau di sini tombol-tombolnya kita lihat V itu posisinya di sini ya Pak Ibu. Ini ada tombol kali 10 pangkat X. Ini ada warna kuning V. Nah, di sini warna kuning. Jadi kalau mau mengaktifkan V ini karena dia warna kuning kita harus tekan dulu Shift. Kemudian tekan ini ke V. Kemudian V ini kita buatkan dalam radian dulu Bapak Ibu. Kita tekan OPTN di sini. Kemudian kita pilih 2. Kita pilih 2. Kemudian kita pilih di sini 2. Sama dengan, jadi V itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini dalam V radian sama dengan 180 derajat. Nah, di mana posisinya nanti? Mungkin Bapak Ibu di tabel berikutnya nih. Nah, ini bagus juga untuk mengeksplorasi pengukuran sudut bagi peserta didik. Sekarang kita cobakan pada siswa, kita ganti-ganti nih. Nah, mereka coba bereksplorasi. Ternyata hubungan V dengan radian itu seperti ini. Atau sebaliknya Pak dan Ibu. Nah, sebaliknya bagaimana? Misalnya kita mau menjadikan derajat ke radiannya. Kalau tadi dalam radian ke derajat, sekarang kita balik ini. Kita balik posisinya dari derajat ke radian. Tapi di sininya kita ganti dulu pengaturannya. Tidak degree lagi kita gunakan, tapi yang kita gunakan adalah radian. Jadi kita hapus dulu. Kita atur dulu sudutnya itu. Kalau tadi dalam derajat, kita coba dalam radian. Apa yang kita tekan? Shift, kemudian menu, kemudian 2 angel unit, kemudian kita pilih radian yang 2. Ini tandanya sudah dalam radian, ini ada huruf R besar ukuran kecil di atas ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba satu derajat itu berapa radian? Itu 180 lah kita coba. 180. Jadi untuk meletakkan derajatnya kita tekan OPTN dulu, Pak. Ini kan 180 saja. Kita tekan OPTN, kemudian kita ambil 2 angel unit, kemudian kita ambil 1. Karena ini 1 derajat, 2 radian, dan 3 ini gradian. Kita butuh yang derajatnya, kita tekan 1. Di 180 derajat itu sama dengan berapa radian? Nah, V radian. Ini sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Di bagaimana cara kita merubah derajat ke radian, kemudian merubah radian ke derajat, begitu sebaliknya. Kita bisa mengajak peserta didik kita untuk mengeksplorasi yang lain-lainnya Bapak Ibu. Ini kan sebagai contoh saja saya berikan. Kalau hasil ini saja kita berikan, anak-anak cenderung akan menghafal apa yang kita berikan atau memberikan rumusnya, jadikan ini. Kalau di kalkulator ini kita bisa bereksplorasi dengan bermacam-macam, mulai dari 1 derajat mungkin sampai nanti 360 derajat, silahkan dapatnya berapa V. Bapak Ibu bisa cobakan nanti. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ini yang tadi yang saya jelaskan untuk mengaktifkan degree dan radian. Kita lanjutkan. Ini 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Ini yang sudah kita cobakan tadi Bapak Ibu. Silahkan dilihat nanti bagi Bapak Ibu yang sudah punya kalkulator dan emulatornya, silahkan dicoba. Jadi Bapak dan Ibu tidak menghayal-menghayal nanti
Karena pelatihan ini kalau dilihat-lihat, saya yakin Bapak dan Ibu banyak lupa nanti. Saya pun juga seperti itu, kalau tidak diulang-ulang ini banyak lupa Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kira-kira sampai di sini bisa memahami Bu Reni? Saya seperti kata Bu Fani kemarin ngomong sendiri di depan laptop ini dengan layar. Ya, jangan-jangan ada yang tertidur ini Bapak dan Ibu. Udah waktunya tidur siang ini ya. Ya Pak Arnold, nanti Pak Arnold akan bukan tanya jawab di akhir. Iya Bu. Ya. Tapi kalau misalnya ada di tengah jalan ini Bapak Ibu, ulang lagi mana yang silahkan Bapak Ibu, lebih bagus seperti itu saya rasa. Kalau di akhir nanti semuanya diapakan, ya bisa ya, saja Pak. Ya lupa lagi nanti Bapak Ibu mana yang mau ditanya. Karena ini memang kalau bisa langsung kita aktifkan emulator atau kalkulatornya, langsung kita pencet-pencet Pak Ibu. Jadi lebih bagus seperti itu saya rasa. Iya. Oke Bu Reni. Bapak Ibu. Iya. Saya ulang silakan Bapak Ibu peserta webinar, nanti kalau ada yang ragu kan gitu ya Pak. Iya Pak. Mau ditanyakan yang kurang dipahami, silakan langsung aja kita bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau enggak, saya anggap sudah paham. Karena nanti di akhir ada kuis ini Bapak dan Ibu. Saya sudah siapkan kuis bagi Bapak dan Ibu. Ya, kita gunakan kuisis nanti. Kita lihat, ini kan yang dasar-dasar saya berikan. Nanti kita lihat dalam soalnya bagaimana. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut ya Bu Reni. Ya Bu. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Berarti sudah paham semua Bu Reni? Oh, belum. Lanjut dulu mungkin. Oke lanjut. Oke lanjut. Nah, ini karena materi prasyarat baru Bu. Nah, kalau misalnya kita butuh juga ini nanti saya perlu memberitahu juga, kita bisa menyimpan data kita. Ini misalnya 180 derajat ini kita mau nanti ini kita simpan, kita panggil lagi nanti bisa. Gimana cara nyimpan data kita Bapak dan Ibu? Ini ada STO, ini tombol STO, kita tekan ini. Kemudian kita mau menyimpannya dia di mana gitu. Mau di A, ini kadang huruf A, B, C yang warna merah ini Bapak Ibu, terserah Bapak dan Ibu. Atau mau di X terserah. Misalnya di A. Jadi ini answer jawabannya di A ini kita simpan. Jadi yang answer A itu nilainya nanti kan V Bapak Ibu. Kita coba AC. Saya hapus layarnya dulu. Kemudian kita mau panggil lagi nih yang kita simpan tadi. Gimana cara memanggilnya? Ini ada di STO itu di atasnya warna kuning tulisannya recall. Memanggil ulang ya, recall. Kemudian kita aktifkan shift dulu. Nih kuning, shift. Kemudian STO atau recall-nya. Kita nyimpannya tadi di mana? Di A. Nah, di A ini 3,14 sekian. Kita ketik lagi A, tapi tidak bisa langsung diketik A di sini karena ini warnanya warna merah. Kalau warna merah di sini, maka kita gunakan alfa untuk mengaktifkannya. Ketika kita tekan alfa, kemudian kita tekan A. Ya, sama dengan ini dia. Ini yang kita simpan tadi ya Pak Ibu. Di cara menyimpan STO, kemudian mau nyimpannya di A, di B, terserah Bapak dan Ibu di mana maunya menyimpan ini. Nah, nanti bisa kita panggil lagi dengan shift STO atau recall gitu. Shift STO untuk memanggil ulang kembali. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita bersihkan layar dulu. Kita bersihkan seluruhnya. Shift 9. Kemudian kita pilih 3. Kemudian sama dengan AC. Kita bersihkan layarnya semua. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Oke, kalau misalnya ini ada soal Bapak dan Ibu, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam radian. Yang kedua, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam derajat. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya kalkulator dan emulatornya, silahkan dicoba ini. Yang pertama, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam radian. 75 derajat itu berapa radian? Silakan Bapak Ibu, saya mau lihat ini Bapak Ibu ada yang sudah coba atau belum. Silakan Bu Reni ditanyakan nanti bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan hasilnya. Sudut-sudut
yang saya berikan. Kita bisa juga nanti memberikan sudutnya yang mungkin tidak secantik ini, berkoma-koma, misalnya 1,75 derajat terus-terusnya. Silakan, silakan dicoba dulu Pak Ibu. Nanti kita coba satu soal saja untuk mencocokkan. Benar enggak apa yang Bapak Ibu kerjakan? Kita kasih waktu 2 menit Bapak Ibu. 2 menit. Ya, 2 menit ya. Nah, dicoba. Nanti kita coba bahas gimana ini. Kita coba dengan angka-angka yang lumayan bagus ini. Kalau mau angkanya desimal juga bisa Pak dan Ibu. Oke, ini 1428, 14. Langsung atau mau nulis di kolom chat boleh? Iya, boleh. Nah, ini ada jawaban 1 Parno. Iya. Dari Nirwana Irna. Iya. Nah, yang A jawabannya 4297,18346. Oh iya, oke. Benar, Pak? Kita cek nanti, Bu. Saya tidak mau langsung membenarkan. Jadi kita cek jawabannya dulu. Benar tidak kira-kira jawabannya seperti itu. Kita cek sama-sama Pak Ibu. Di masih ada, silakan Pak Ibu, silakan dikerjakan, masih ada waktunya. Ya, silakan dicoba. Ini kan soalnya masih kategori biasa nih Pak Ibu. Jadi kepada siswa kita juga nanti kita mintakan mereka, coba anak-anak ini. Nanti kalau sudah mereka bisa menggunakan, merubah dari sudut ke radian, baru kita ganti angkanya mungkin yang pakai desimal atau gimana gitu. Oke, tadi sudah ada jawabannya. Kita akan coba jawab. Misal yang tadi karena sudah ada yang menjawab, yang 75 derajat itu berapa radian? Jadi gimana langkahnya Pak dan Ibu? Masih ingat tadi? Ini pengaturan kita dalam degree kan, dalam derajat. Kalau di sininya derajat, kita mau hasilnya di radian. Kuncinya Pak Ibu, kalau mau nanti hasilnya di radian, ininya ganti dengan radian dengan R dulu. Kalau nanti mau hasilnya dengan derajat, ganti ini dengan D gitu. Jadi yang ini, yang pertama ini kita ganti ini dengan radian dulu pada Ibu. Jadi kita tekan shift, kemudian tekan menu, pilih 2 yang angel unit, kemudian pilih 2 lagi yang radian. Sudah berganti pengaturan D tadi ke R, baru kita masukkan ini 75, ya 75. Kemudian kita tekan OPTN, kita pilih yang 2 angel unit, kemudian kita tekan 1 karena yang ditanyakan soalnya derajat, kita pilih 1, tekan 1. 75 derajat berapa radian? Kita tekan sama dengan. Nah, ini kan 5/12 V. Tadi jawabnya pakai desimal ya Pak Ibu. Bisa kita lihat ini ada standar to desimal. Ini ada tombol SD standar to desimal. Jadi kalau ini pecahan kita ganti ke desimal bisa. Kita klik sini. Itu hasilnya Pak Ibu. Tadi berapa jawabannya? Ya, ini dalam radian ya Pak Ibu. Kalau mau dikalikan kita kembalikan lagi ke apa tadi? Ini hasilnya 5/12 V. Oke, Pak. Iya Bu. Iya, ini ada jawaban lagi dari Bu Reni SPD. Iya. 5/12 V. 5/12 V. Oh iya. Ya cocok ya Bu dengan jawaban ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah coba, yang hasilnya cocok. Kita kasih aplaus lah dulu bagi Bapak Ibu. Ya betul ya Bu Reni. Ya. Oke. Yang B kita coba boleh Bapak Ibu. Kita coba, kita hapus dulu layarnya. Kemudian kita ketik 105, kemudian tekan OPTN, kemudian pilih 2 angel unit, kita pilih 1 derajat, 105 derajat, kita tekan sama dengan 7/12 V. Dia Pak Ibu ada yang sama dengan jawaban yang di layar ini? Iya, kalau mau dijadikan kembali dari Bu Reni Pak. Ya. Juga benar. Benar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan dengan baik. Oke. Kalau mau dijadikan ini desimal juga bisa ini. Kalau kembali lagi ke pecahan boleh.
Ini juga bisa nanti satuannya kita coba ini derajat pakai menit, pakai detik. Ini Bapak Ibu bisa coba ini tekan ini. Ini dalam derajat, menit, detik ini. Jadi kalau mau kembalikan lagi tekan lagi tuh bisa. Jadi kalau mau ambil ini juga bisa kembali ke pecahan. Jadi bisa 2 tombol ini Bapak Ibu. Ini tombol untuk dalam satuan derajat, menit, detik. Ini standar untuk pecahan dan desimal. Oke, yang kedua lagi Bapak Ibu, yang kita Kalau satu dalam saja. desimal berapa Bapak Arno? Mungkin kita bisa sayangkan kalau dalam desimal jawabannya berapa? Iya, ini. Nah, ada Kalau yang 105 itu 1,832595715. Ini kan 9 digit di belakang koma ya Pak Ibu. 9 digit kan panjang ya. Kalau kita mau mengurangi digitnya di belakang koma, misalnya kita ambil 1 atau 2, boleh Bapak Ibu. Ada lagi caranya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau memperpendek digitnya ini, mau sedikit sajalah angka bilangan di belakang desimalnya, di belakang koma ini boleh. Misalnya kita tekan shift, kita coba dulu ya Pak Ibu, tekan menu, kemudian ambil yang 3 ini, number format. Nah, ini untuk mengurangi bilangan di belakang koma ya Bapak Ibu. Ini pilih 3. Kemudian pilih satu yang fix ini. Pilih satu yang fix, kita pilih 1. Di sini ada mau berapa gitu. Dari 0 sampai 9, Bapak Ibu boleh pilih 0, berarti hanya 0 di belakang koma gitu, tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya 1, kita ketik 1, ketik 1. Oke. Nah, ini nampaknya harus diapakan dulu Pak Ibu. Tadi 7 misalnya. Oke, kita coba dulu. 7/12 kita angka bulat saja dulu. Sama dengan kita ganti ini 0,6. Kalau kita coba bulatkan ini jadi 0 nanti ya. Bagusnya yang banyak desimalnya lah. Kita coba ganti sebentar. Misalnya kalau 1 dibagi 3. Oh, masih 0, dia Pak Ibu, kalau misalnya di belakang koma itu banyak misalnya, kita coba lah begini, kita ketik saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau jadikan ini misalnya 6 digit gitu. Ini sudah aktif tadi fixnya. Kalau kita klik ini jadi 0,1. Tadi kita mengatur di belakang komanya 1 digit. Jadi yang angka sebanyak ini 0,123654 nih pembulatannya sini. Jadi Bapak Ibu bisa ganti nanti berapa bilangan di belakang koma yang mau. Ini tandanya fix ini aktif, berarti pembulatan kita tadi bisa bekerja. Oke Bapak Ibu, kita normalkan kembali, kita save-kan, kita install. Oke, sama dengan oke. Kita coba yang soal keduanya Bapak Ibu satu saja, ini mengingat waktu karena banyak lagi yang akan saya sampaikan. Ini 5/8 radian. Kalau dalam radian, di sininya tentu degree. Nah, ini udah cocok. Kalau tadi derajat, di sininya harus radian karena posisi pengaturannya harus kita lihat dulu. Ini 5/8, kita tekan di sini. Ini 5, kemudian 8. Oke. Ini kalau dalam radian di sini tentu kita ambil dulu OPTN, kemudian angel unit yang 2, kemudian di sini 2 radian. Sama dengan berapa derajat? Kita akan lihat hasilnya Bapak Ibu. Ini dalam desimal. Kalau nanti pecahannya tak mau dia pecahan Bapak Ibu. Kalau tidak mau lagi, kalau di sini bisa dalam derajat bisa. Tapi kalau dalam bentuk apanya enggak mau bisa lagi. Berkoma-koma dia Bapak Ibu. Mungkin angkanya tidak bisa jadikan pecahan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu untuk pengukuran sudut. Silakan Bapak Ibu cobakan nanti yang lainnya. Kita lanjutkan dulu materi kita. Oke. Ini perbandingan trigonometri Pak Ibu.
Bapak Ibu silahkan lihat ini yang saya tayangkan. Kira-kira trigonometri itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, khususnya pada segitiga siku-siku. Ini bisa mengukur, menaksir ya, menaksir ketinggian pohon atau bangunan, ini Tugu Monas misalnya. Ini dalam bidang fisika mungkin ada sudut yang bentuk berapa gaya yang akan dilakukan, berapa besarnya, macam-macam Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat. Ini istilah ini mungkin Bapak Ibu lihat saja. Pada segitiga siku-siku, ini sisi miring atau hipotenusa, ini sisi samping adjacent, dan sisi di depan sudut kalau tetanya di sini adalah opposite. Ini untuk pengenalan saja Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau sudutnya di sini misalnya adalah alfa, ini ada segitiga siku-siku ABC. Sisi di depan sudutnya bisa kita buat dengan A kecil, ini juga kita perhatikan. Maka perbandingan untuk sinus alfanya mungkin ini kita lihat Bapak Ibu sudah tahu, ini tidak perlu. Ya. Sekarang saya mau memberikan permasalahan, contoh Bapak Ibu, permasalahan. Bapak Ibu mungkin tahu ini gambar yang saya tayangkan, kalau orang Sumatera Barat mungkin lebih duluan tahu mungkin ya, tapi saya tidak tahu apakah semua kita sudah ke sini, terutama dengan tampilannya yang baru Bapak Ibu. Karena selama masa pandemi ini kan keterbatasan kita untuk mengunjungi daerah wisata. Nah, kira-kira berapa tinggi Jam Gadang itu? Apakah Bapak Ibu ketika jalan-jalan ke Bukit Tinggi pernah enggak memanjat Jam Gadang itu, kemudian Ibu bawa meteran berapa panjang atau tingginya? Pernah enggak Bapak Ibu? Kalau pernah, kira-kira berapa tingginya? Saya juga belum pernah ini mengukurnya karena baru melihat-lihat saja, menaksir mungkin bisa Pak dan Ibu. Saya pengalaman juga dulu dalam kegiatan KMD, kalau dalam kepramukaan itu ada kursus mahir dasar ketika tahun 2014 kalau tidak salah, saya dulu di Bandung. Jadi dalam kegiatannya itu ada perintah untuk mengukur tinggi sebuah menara yang ada di sana. Jadi kami kebetulan pelatihannya itu di Secapa TNI Angkatan Darat. Jadi di sana ada menara untuk pelatihan mereka. Jadi kami disuruh untuk mengukur, menaksir berapa tinggi menara yang ada di sana. Karena kami berlatar belakang mata pelajaran yang bermacam-macam, kalau saya sendiri matematika misalnya, tentu saya cenderung langsung ke trigonometri larinya ini. Gimana caranya sementara kita tidak memiliki peralatan yang cukup Bapak dan Ibu. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, ya apa yang ada di sekitar kita, kita bisa manfaatkan gitu. Kalau alat bantu untuk mengukur sudut sederhana kan ada yang namanya klinometer, kemudian ada theodolit ya. Bapak dan Ibu bisa nanti cobakan kepada siswa membuat alat ukur sudut sederhana seperti itu. Jadi ketika itu karena tidak ada peralatan yang memadai, kemudian saya coba karena di saat waktu itu cuma ada kertas, kemudian ada pena, kemudian ada tali sepatu gitu kan. Karena itu yang peralatan yang ada. Jadi kertas itu saya gulung, saya jadikan untuk teropong. Kemudian yang kertas satu lagi saya lipat, karena separuh dari kertas itu kan nanti sudutnya bisa 180 derajat. Kita bayangkan saja busurnya walaupun petak Bapak Ibu. Kemudian dilipat simetris. Kita anggap saja ini pembagian sudutnya mungkin kelipatan 15 atau 30 derajat. Setelah itu kita gantungkan saja tali sepatu tadi dengan pemberat. Ini kan main cepat saja Bapak Ibu. Saya cobakan waktu itu, saya harus mendapatkan sudut pandang saya, sudut elevasi itu harus berkisar 45 derajat supaya saya tidak bisa menghitung-hitung yang lain gitu ya. Karena nanti kalau sudah dapat sudutnya 45 derajat, kita bisa dengan cepat menentukan berapa tinggi menara. Tentu dari puncak kepala kita dulu, dari puncak kepala kita. Jadi kalau 45 derajat kita pakai perbandingan tangan, maka tangan 45 derajat kan 1.
Jadi karena meteran tidak ada ketika itu, saya ukur jarak dari menara yang posisinya memang membuat sudut elevasinya 45 derajat. Kemudian saya melangkah, langkah itu stabil Bapak Ibu, ditetapkan. Kalau tidak salah ketika itu ada sekitar 30 langkah. 30 langkah, berarti kalau jarak dari menara itu ke tempat saya berdiri 30 langkah, kemudian tentu jarak yang sejajar dengan kepala saya ke puncak menara itu juga 30 langkah. Tinggal lagi menghitung berapa langkah ke tinggi yang mengukur atau tinggi badan saya. Saya jumlahkan seperti itu. Ternyata Bapak dan Ibu ada pengalaman menarik ini. Itu kan orang matematika yang mengerjakan. Jadi kalau orang pramuka lain lagi caranya Bapak Ibu. Dia lihat, dia ambil tongkat pramuka, kemudian dia pegang tongkat pramuka itu berdiri tepat di dinding menara itu. Kemudian diambil posisi, kemudian diletakkan tangannya di depan matanya sekitar 20 atau 15 cm. Kemudian jempol dan telunjuknya itu seperti agak di posisi menjepit itu Pak Ibu, tapi dikasih rongga sedikit, kemudian mata sebelah kirinya ditutup gitu. Ditutup, kemudian dia lihat posisinya dipaskan orang berdiri itu, kemudian dihitungnya sampai ke atas berapa kali posisi itu. Kalau misalnya ada 10 kali, kemudian 10 kali tongkat tinggi tongkat tadi, tongkatnya misalnya 1,5 meter misalnya, tinggal mengalihkan itu. Ada yang lebih praktis lagi ternyata Pak Ibu. Itu pengalaman saya. Jadi kembali ke sini Pak Ibu. Ini ada contoh permasalahan. Kira-kira berapa tinggi jam gadang ini? Saya belum pernah mengukur. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu, sudah coba mungkin. Bagi Bapak dan Ibu guru yang berada di sekitar Bukit Tinggi bisa coba ini berapa ketinggian dari jam gadang ini. Kita lihat Bapak dan Ibu. Di posisi kita berdiri, kalau seandainya sudut elevasi yang dibentuknya itu 40 derajat, ini kan bukan sudut istimewa Bapak Ibu. Kita cenderung biasanya memberikan sudutnya itu istimewa. 60 derajat, 30 derajat, biar gampang penyelesaiannya. Nah, sekarang sudutnya 40 derajat, gimana Pak Ibu? Nah, kalau 40 derajat kita bisa menentukan panjang atau tinggi Y ini. Nah, kalau yang sejajar dengan kita, posisinya, ini yang Y. Nah, bisa kita gunakan perbandingan tangen. Ini jarak dari jam gadang ke orang yang berdiri 20 meter. Sehingga bisa kita gunakan untuk menentukan Y-nya itu sama dengan 20 tangen 40. Sehingga dapatlah 16, ini. Ini baru Y. Lalu tingginya, kita misalkan tinggi jam gadang itu dari bawah ini, lantai ini adalah T. Sehingga T itu sama dengan Y tambah P. Kalau P ini orangnya tingginya 170, maka ini satuannya tadi kan meter ini Bapak Ibu, 170 cm, jadi 1,7 tambahkan ini. Jadi 18 mulai ya, 16,4 sekian. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita mengajak peserta didik? Kalau posisi kita berdiri ini, kita geser, kita mungkin maju ke depan atau mundur ke belakang, tentu sudutnya akan berubah. Kalau sudutnya berubah, apakah tingginya akan ikut berubah? Nah, ini kita suruh anak-anak berpikir ini. Ada juga yang jawab berubah, Pak. Oh, hebat juga ya, jam gadang ini bisa berubah juga tingginya. Kalau kita pandang agak jauh jadi pendek dia, Pak. Kalau kita dekat terasa tinggi, Pak. Bermacam-macam lah pendapat peserta didik kita, Pak dan Ibu. Itu pengalaman mereka belajar. Jadi kita tidak perlu mengajak pula peserta didik kita ke jam gadang ini untuk melihat. Ini kan saya berikan contoh, Bapak dan Ibu bisa nanti coba mengukur bangunan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Atau di sekolah contohnya, tiang bendera. Atau misalnya bangunan menara masjid. Atau bangunan yang nggak terlihat tinggi lah, atau pohon kelapa, tergantung di mana tempat tinggal mereka. Kita berikanlah penugasan. Pertama, kita minta peserta didik, kalian siapkan alat ukur sederhana membuat klinometer. Oh, mereka bisa cari nanti tutorial membuat klinometer. Atau kalau tidak, kita bersedia membuatkan tutorialnya. Kita berikan contoh sederhana, videokan, kemudian kirim kepada anak-anak. Nanti prosesnya Bapak Ibu, untuk mengukur ini ya kita beritahu caranya bagaimana. Seperti itu kira-kira Pak Ibu. Kemudian ini ada contoh permasalahan yang kedua, ini tentang tiang bendera.
Dua orang guru dengan tinggi badan yang sama, yaitu 170 cm, sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolah. Guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Jika sudut elevasi guru pertama 60 derajat dan guru kedua 30 derajat, hitung tinggi tiang bendera. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita menafsirkan dulu permasalahan ini ke dalam model matematikanya. Maka kita sketsa dulu Bapak dan Ibu. Ini kan gambar yang sesuai dengan cerita ini. Lalu nanti bagaimana kita menyelesaikannya? Ya tentu kita sketsa dulu. Kita buat mungkin tingginya itu sebagai sudut sisi opposite-nya. Kemudian sama seperti yang jam gadang tadi Pak Ibu, kira-kira sudut 60 itu di mana? Di sini atau di orang yang belakang ini? Jadi kita buatkan gambarnya. Jadi ini tidak perlu saya bahas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa ini. Di posisi berdiri belum menyatakan nanti penghitungan tinggi tiang bendera keseluruhan. Dia harus dilihat dulu. Ini menggunakan perbandingan tangen juga Pak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini juga seperti penerapannya. Pada perayaan Hari Nasional, sebuah tali bendera digantung dari puncak bangunan vertikal di titik X ke puncak dinding di titik Y. Ini puncak X, ini Y. Tinggi dinding 4 meter. Ya Pak Ibu, tinggi dinding ini dinding 4 meter. Jarak dinding ke bangunan vertikal ini 32 meter. M adalah titik pada bangunan vertikal dan sejajar pada puncak dinding. Jika panjang tali bendera 49 meter, ini dia. Tentukanlah sudut XYM. XYM, ini dia. Yang di sini diminta. Kemudian, berapa tinggi bangunan vertikal? Yang ini. Ini dari bawah ya Pak Ibu? Dari bawah. Ini sama juga dengan penyelesaian yang tadi. Kita gunakan perbandingan trigonometri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Ini hampir sama dengan soal sebelum. Sekarang kita akan coba menentukan tanda rasio trigonometri pada masing-masing kuadran. Jadi kalau kuadran itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Mari kita lihat tanda positif dan negatif dari rasio trigonometri pada kuadran-kuadran tersebut. Kita bisa lakukan aktivitas eksplorasi dengan menggunakan kalkulator. Ini kita mulai lagi Pak dan Ibu. Kita gunakan emulator dan kalkulator kita. Menu yang akan kita gunakan adalah menu spreadsheet. Jadi menu spreadsheet itu adalah menu 8 Bapak Ibu. Jadi kita lihat, pastikan dulu Pak Ibu, ini pengaturan layar kita sudah kembali. Ini sudah degree. Kemudian kita tekan menu, kemudian 8. Nah, ini dia. Di spreadsheet seperti ini Bapak Ibu. Sama dengan Excel Bapak Ibu. Kalau Excel kan keluaran Microsoft, spreadsheet itu keluaran Google dan dipakai juga dalam kalkulator kita ini, istilahnya spreadsheet. Kita coba bereksplorasi dulu di kuadran pertama untuk perbandingan sin, cos, dan tangen yang kisaran sudutnya 0 derajat sampai 90. Oke Bapak Ibu, siap untuk mengikuti nih. Ini menarik Bapak Ibu kalau langsung diikuti. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nanti takutnya lupa. Gimana Bu Reni? Aman Bu Reni? Aman Pak, lanjut Pak. Aman, lanjut ya. Kan tidak tertidur ya teman-teman yang lain. Semangat nih Pak. Ya, aman Pak. Aman ya Bu. Oke, kalau aman kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Kita santai aja Bapak dan Ibu ya. Kita ikuti pelan-pelan Bapak Ibu. Nanti kalau saya terlalu cepat, Bapak Ibu boleh ulang lagi atau perlambat sedikit ya. Iya, Pak Arno, ada pertanyaan, berarti kita langsung kayak seperti ini aja ya Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Reni SPD. Minta tolong Pak Arno diulang cara menyimpan data
Karena Oke, Bu. Ya. Menyimpan data ya, Bu. iya. Oke, bagus pertanyaannya. Kita ulang lagi, Pak Ibu. Kita coba kembali lagi. Kita bersihkan dulu, Bapak dan Ibu, yang ini. Kita ulang lagi cara menyimpan data. Misalnya Bapak dan Ibu, kita ada misalnya memperolehkan hasil seperti ini. Dan kita mau simpan ini, kita tekan STO, ini STO. Kemudian kita mau nyimpannya di mana? Ini ada huruf A, B yang warna merah ya Pak Ibu. Nah, di yang lain pun bisa Bapak dan Ibu, tapi di mana kira-kira yang Bapak Ibu nyaman, utamakan yang huruf besar ini Bapak Ibu yang ada warna merah, utamakan itu. Kita ambil misalnya yang pertama, yang A. Kita klik sini. Ini seperti ini Bapak Ibu, ini sudah tersimpan dia posisi ini di A. Kita hapus layarnya. Kemudian setelah kita simpan, kita panggil lagi nih, kita panggil. Cara manggilnya ini kan recall. Recall ini warnanya kuning. Jadi kita tekan dulu shift, kemudian kita tekan recall atau STO tadi. Di mana kita nyimpan tadi kan di A. A itu tidak bisa langsung kita tekan A, tidak bisa karena ini warnanya merah, maka kita tekan dulu alpha. Ini alpha ini kita tekan, kemudian baru tekan A. Kemudian tekan sama dengan baru muncul yang kita simpan tadi di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke Bu Reni, cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu. Ya, saya suka seperti ini. Kalau misalnya kita ragu langsung tanyakan, cobakan. Jika perlu dicatat dulu secara manual, nanti kita ulang lagi. Mudah-mudahan ini ada recordnya, rekamannya bisa kita ulang-ulang untuk melihatnya. Oke Bu Reni? Bisa mungkin dipahami Ibu Reni atau Bapak Ibu yang lain kalau mau nanya silakan. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Tadi ada resen ini Pak Arnold dari ya. Mungkin Ibu host bisa membukakan. Ya, dibukakan saja silakan. Untuk Ibu Yeni. Halo Bu Yeni. Udah buka. Sudah saya bukakan Ibu. Silakan Bu Yeni. Halo Ibu Yeni, silakan mau bertanya. Sepertinya ini yang raise hand dari tadi pada saat awal Bu. Iya, mungkin tertekan itu mungkin ya Mbak. Tertekan Bu, iya. Ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tapi kalau ada yang mau tanyakan lagi nanti silakan. Iya. Oke, kita lanjut saja ya, Bu Reni dan kawan-kawan. Semoga paham ya Ibu Reni. Ya. Ini Bu Reni lagi yang bertanya ke Pak. Ini banyak Bu Reni namanya ya. Dulu pamong saya di SMA 2 jaga Bu Reni namanya. Iya, ini Bu Reni SD SMA 2 di Pak. Iya. Pamong saya itu dulu Bu, tahun 2019 kemarin. Oke Bu, kita lanjut. Ini menu yang kita gunakan dalam menu spreadsheet adalah menu 8. Kita klik menu, kemudian kita ketik klik 8. Ya, ini dia. Jadi ini ada di spreadsheet ini Bapak dan Ibu tersedia 5 kolom. Ini kalau kita geser ke kanan udah sampai E. Di maksimal kolom yang tersedia di sini cuma 5. Dan ke bawahnya nanti itu sampai 45 baris. Jadi sampai 45 baris. Jadi kita harus memperkirakan nanti Bapak dan Ibu bilangan yang akan kita entrykan ke dalam spreadsheet ini. Kalau melebihi dari 45 maka dia tidak akan support, tidak akan terbaca. Jadi kita upayakan, kita optimalkan yang 45 baris ini. Kita tentu bermain nanti dengan rentangannya. Oke Bapak dan Ibu, kita kembalikan ini ke posisi kolom A. Ini kita ikuti pelan-pelan Bapak Ibu. Kolom A kita akan bereksplorasi di kuadran pertama. Jadi kolom A ini kita inputkan dulu angka 1 Bapak Ibu. Jadi kita inputkan angka 1, kemudian kita tekan sama dengan. Jadi terlihat ini di kolom A angka 1, kemudian secara otomatis ketika kita tekan sama dengan kursornya
pindah bergeser ke A2 ini. Jadi setelah posisinya di A1, kita bisa saja mengentrikan nilainya ini, angka-angka ini sampai ke 45 ke bawah secara manual satu-satu. Tapi kan itu repot Bapak dan Ibu. Maka ada cara praktisnya bagaimana cara mengentrikan bilangan-bilangan ini. Jadi kita gunakan fill formula. Kita gunakan fill formula. Jadi ketika kita sudah letakkan angka 1 di sini, kemudian kita tekan sama dengan posisi di A2 ini, kemudian kita aktifkan fill formulanya dengan menekan OPTN. Di OPTN ini kita tekan, kemudian muncul ini, ada fill formula, fill value, edit cell, dan free space. Kita ambil yang satu Bapak dan Ibu, fill formula. Kita ambil satu, dia akan muncul seperti ini. Ini formulanya kita masukkan berapa. Jadi karena tadi di kolom pertama sudah ada satu, kalau kita mau kelipatannya nanti jadi kelipatan 5 atau lain sebagainya, kita atur sesuai kebutuhan kita. Kita masukkan di sini A1 ditambah 4. Jadi cara mengaktifkan A-nya, ini kan huruf A-nya warna merah. Jadi kita tekan dulu alfa, kemudian A, kemudian kita tekan 1, kita tambah dengan 4. Kemudian kita tekan sama dengan posisinya di bawah. Di formulanya di A2 tadi kita masukkan A1 tambah 4. Nanti kan nilainya kan 5 tuh, karena A1-nya 1 tambah 4 kan 5. Di A2 tuh nilainya 5. Kita mau ranking itu berapa? Dari A2 itu sampai berapa gitu. Kalau misalnya kita sampaikan 23 misalnya, kita geser kursor ini ke kanan. Nah, ini. Kita geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi. 23 tinggal menambahkan ketiga di depannya. Nah, jadi kita buatkan formulanya dulu. A1 karena sudah diisi dengan angka 1, berarti kan 1 tambah 4 harusnya. Ada nanti untuk ke bawahnya, sama dengan kita bekerja di Excel, kita tarik saja ke bawah, mengikuti rumus yang ada dia. Jadi kita tekan di sini sama dengan madengannya 2 kali ya Bapak Ibu. Sekali lagi, maka akan terlihat nilai yang ada di kolom A ini 1, 5, 9, 13, dan seterusnya sampai ke bawah, sampai ke 23. Kemudian untuk berikutnya kita geser kursor kita ke kolom B lagi. Jadi nampak yang hitam itu bergeser Pak Ibu. Kalau tadi di A1 seperti itu, sekarang di B lagi. Untuk di B, kita akan masukkan mulai perbandingan trigonometrinya untuk sin lagi. Jadi untuk di B ini, setelah kursornya kita pastikan posisi yang hitam ini di B1, maka kita tekan OPTN. Kita ambil fill formula yang satu, kemudian kita masukkan formulanya atau formnya, sin, yang pertama sin, kemudian kita masukkan A1, karena di sana A-nya huruf warna merah, kita tekan alfa, kemudian A, kemudian kita tekan 1, kita tutup kurung. Nah, ini formulanya. Kemudian ranknya lagi. Dari B1 sampai berapa gitu. Misalnya sampai B23. Kita tekan sama dengan. Kemudian kita geser kursornya B1 ini. B1 kita kan mintanya B23. Ya kita delete saja satu itu. Del. Kemudian ganti dengan 23. Oke, sama dengan. Ya, kita menunggu ya. Ini sudah ada isiannya 0,0174 dan terusnya ke bawah. Bapak Ibu bisa cek nanti ke bawah nih. Untuk di kolom C, kita ambil untuk form cos lagi, kosinusnya. Kita geser kursornya ke C, pastikan posisinya di C1. Ini kalau salah meletakkan kursor nanti beda lagi nanti nilainya Bapak Ibu. Posisikan di sini. Kemudian tekan OPTN, kemudian pilih satu fill formula, kemudian kita masukkan formnya cos lagi, cos, A1-nya kita aktifkan alfa, kemudian di sini
kemudian kita tekan A1, tutup kurung, kemudian sama dengan, supaya ke bawah, dari C1 sampai berapa? 23. Kita delete, ini jadi 2, 3. Sama dengan 2 kali. Kita dapatkan nanti hasilnya, ini dia 0,9998. Oke, berikutnya kita geser kursornya ke D lagi. Nah, kita ambil OPTN, kemudian ambil fill formula, kemudian formnya kita ambil untuk tangen lagi. Tangen, kemudian kita aktifkan A besarnya, A1, kemudian tutup kurung, kemudian ranknya kita ganti D1 sampai D23, ini 2, 3, sama dengan 2 kali sama dengannya. Kita tunggu Bapak dan Ibu. Dah, sudah terisi keempat kolom kita. Yang A ini kolom untuk menyatakan besar sudutnya, dan ini nilai dari perbandingan trigonometri kita. Untuk yang B tadi sin, C cos, dan D tangen. Sekarang kita cek Bapak dan Ibu. Kita lihat ini posisinya. Mulai dari sin tadi, nilainya apakah positif semua atau bagaimana? Apakah ada yang negatif? Ternyata setelah kita geser kursor ini ke bawah sampai ke sudut 89, ternyata nilainya positif semua Pak Ibu. Jadi bisa dituliskan nanti kesimpulannya dari kolom B, C, dan D tadi. Kalau yang A itu kan besar sudutnya. Nah, siswa diharapkan bisa mengambil kesimpulan sementara dulu bahwa di kuadran 1 itu apa gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti melihatkan kepada siswa kita ternyata di kuadran 1 itu nilainya ini positif atau negatif. Oke Bapak Ibu. Untuk di kuadran 2, 3, dan 4 Bapak dan Ibu, bisa Bapak Ibu cobakan nanti. Mencobanya ya sama seperti tadi. Kita kembali ke atas Bapak dan Ibu, kembali ke atas. Kalau tadi kita mulai dari 1 ini kursornya, kan ini A1. Dari 1 sampai ke 23 baris ke bawahnya. Sekarang untuk di kuadran kedua, kita coba ganti sudut di sini. Ya, kalau tadi kita sudah dapatkan tandanya positif atau negatif, sudah kita catat, kita pindahkan. Sekarang kita coba ganti sel A1 ini dengan sudut yang memenuhi di kuadran 2. Misalnya kita mulai dari 91. Jadi kita ketik 91 pada kuadran pada kolom A1 itu. Kemudian sama dengan ternyata Pak dan Ibu dia mengikut nih ke bawah semuanya. Berubah di A2-nya sudah 95 dan terusnya ke bawah ini. Ada kelipatan 4 yang kita masukkan. Kita cek ternyata ada yang tandanya negatif ini. Jadi untuk yang B tadi sinus, ini C kosinus, dan D tangen. Jadi Bapak dan Ibu ini bisa dilihat ternyata ada yang negatif tandanya ini. Untuk sudut-sudut berapa saja yang negatif dan untuk sudut-sudut berapa saja yang positif. Jadi peserta didik bisa melihat, oh iya ini nilainya negatif, oh ini positif. Seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa cobakan juga nanti di kuadran ketiga, keempat. Jadi kalau kita cobakan semua sekarang bisa juga Bapak Ibu, kan tinggal ganti yang sel A1-nya. Misalnya di kuadran 3 kita coba ganti sel A1-nya dengan 181 lagi. Dan posisinya di A1, kita ambil 181, kemudian kita tekan sama dengan, maka dia akan memperlihatkan sudut-sudut yang berada di kuadran 3.
semua sudut-sudut yang ada di kuadran 3 akan tampil, dan ini nilainya. Ada yang negatif, ini ada yang positif ini untuk tangen. Hampir semuanya negatif untuk sinus dan kosinus. Ini peserta didik bisa melihat Bapak dan Ibu mana yang tandanya positif dan negatif. Oke. Seperti itu kira-kira. Ini kuadran ketiga. Kuadran keempat juga seperti itu Bapak Ibu. Yang penting kita jangan sampai salah memasukkan formulanya. Oke, kita lihat ini yang kuadran keempat sama Pak Ibu, bisa dicek, bisa dicobakan. Salahnya lewatkan saja. Ini. Kemudian masuk ke kesimpulan setelah dicobakan itu apa yang disimpulkan mengenai nilai rasio trigonometri di berbagai kuadran. Misalnya di kuadran 1 itu apa-apa saja yang positif, apa yang negatif. Kuadran 2 juga, kuadran 3 iya juga, kuadran 4 bagaimana pula. Ya Pak dan Ibu, peserta didik kita harapkan dia bisa menemukan itu. Setelah mereka bereksplorasi dengan kalkulator ClassWiz ini, harapan kita dia bisa menemukan nanti, oh iya, di kuadran 1 tuh ternyata semuanya positif. Kuadran 2 itu yang positif sinus, selebihnya negatif ini. Kemudian tangen di kuadran 3 yang positif, selebihnya negatif. Kuadran 4 juga begitu, cosnya yang positif, selebihnya. Juga dapatlah all Shintaku misalnya, begitu Pak. Untuk menyingkatnya. Ini pengalaman terbaik yang bisa dirasakan oleh peserta didik kita dalam menentukan pertama tentu tanda positif dan negatifnya. Ya, kalau kita menjelaskan ya panjang juga Bapak Ibu, tapi setelah mereka melakukan sendiri menemukan, mudah-mudahan mereka lebih memahami dengan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk yang berikutnya, menyelidiki hubungan rasio trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Di sudut berelasi untuk kuadran 1, 2, dan 3, dan 4. Kita sebut sajalah sudutnya itu dengan alfa, maka alfa akan berelasi dengan 1 atau 2 sudut. Pada kuadran 1 misalnya 90 derajat kurang alfa. Untuk kuadran 2 90 derajat tambah alfa dan 180 derajat kurang alfa. Kuadran 3 180 derajat tambah alfa dan 270 derajat kurang alfa. Kuadran 4 270 derajat tambah alfa, 360 derajat kurang alfa dan min alfa. Oke. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu aktivitas berikutnya. Untuk yang bagian ini kita akan menggunakan menu yang terakhir tadi, adalah menu tabel. Nah, kita pindah lagi ya Pak Ibu. Tadi spreadsheet, oke. Kita pindah lagi, kita hapus dulu memori layar kita. Oke, sudah bersih. Kita akan bermain di menu tabel lagi ya Pak Ibu. Ini beda lagi menunya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ini dan mengingat langkah-langkahnya. Untuk menyelidiki hubungan rasio sudut berelasi pada kuadran 1 dengan besar sudut di antara 0 derajat dan 90 derajat, maka kita bisa cobakan ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk lembar kerja ini bagus untuk peserta didik kita, sehingga mereka bisa merasakan sendiri pengalaman belajar. Oh iya, ternyata yang seperti ini ya. Dari mana datanya, kenapa tidak sama, kenapa ini sama. Mereka bisa bereksplorasi di sana Bapak dan Ibu. Kita cobakan misalnya, ini yang pertama, kita aktifkan dulu menu 9. Di menu tabel itu adalah menu 9 ya Bapak Ibu. Tolong diingat menu tabel dalam menu 9. Ya. Menu 9 atau menu tabel ini dia memfasilitasi kita dengan dua fungsi. Jadi dua fungsi. Kalau kita mau menggunakan kedua-duanya boleh. Kalau kita mau 3 belum tersedia Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu fungsi saja bisa. Kalau kita mau menggunakan satu fungsi saja bisa Bapak dan Ibu. Misalnya kita mau ini di luar ini dulu, kita coba kita mau melihat fungsi sinus misalnya. Buat sin, misalnya sin X. Ya. Kita mau sinus saja dulu. Kemudian kita tekan sama dengan
Muncul GX karena kita maunya fungsinya satu, ya enggak, kita abaikan saja yang GX, kita tekan lagi sama dengan. Kemudian muncul tabel ranknya, kita mulainya dari berapa sampai berapa dan stepnya berapa intervalnya. Jadi kita bisa coba, oh maunya start dari 0, ya kita tekan 0. Kemudian berakhirnya sampai berapa, misalnya maunya 360, misal ya, 360. Stepnya berapa? Karena kapasitas ini terbatas, kalau kita pakai step satunya nanti bisa error Bapak Ibu. Jadi gimana caranya? Kita tekan sama dengan kita perbesar stepnya, intervalnya misalnya 15. Jadi mulainya dari 0, berakhirnya sampai 360, stepnya 15. Kita coba lihat sama dengan lagi. Oke, ini dia. Jadi untuk X-nya 0, maka sin 0-nya nilainya 0. Untuk X-nya 15, maka sin 15-nya bernilai 0,2588 dan seterusnya sampai ke bawah Pak Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat gambarnya, bisa Bapak dan Ibu. Jadi kalkulator ClassWiz ini punya kelebihan, kita bisa mengkoneksikannya ke internet. Kalau tidak, misalnya Bapak Ibu punya kalkulatornya, Bapak Ibu bisa nanti download Casio Edu Plus untuk membaca grafik fungsi kita gitu. Kalau tadi saya cobakan grafik fungsi kita sin X gitu. Y sama dengan sin X. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa mengeluarkan barcode-nya dulu. Ini ada semacam barcode, kita aktifkan QR code-nya. Untuk mengaktifkan QR code-nya, kita cukup tekan shift dan OPTN. Ini untuk mengaktifkan QR code-nya. Tekan shift, kemudian OPTN. Nah, ini muncul deh nih, ini QR code kita untuk grafiknya. Nah, yang inilah kalau Bapak Ibu punya HP yang bisa mendownload Casio Edu Plus, silahkan coba. Kemudian Bapak Ibu scan ini akan terbaca itu. Jadi Bapak Ibu, ini kan bisa saya tampilkan di displaynya ini. Ini bisa diperbesar seperti ini. Bisa diperbesar sebesar layar ini. Bisa diperkecil lagi. Ya tergantung kebutuhan kita. Kita perkecil. Kalau misalnya mau, maaf Bapak Ibu. Bu Reni, terlihat ini gambar grafik kita? Enggak Pak, grafiknya enggak muncul, cuma kertas grafiknya ada, cuman gambar grafiknya enggak muncul. Oh, enggak muncul? Belum. Belum ya. Kita coba share dulu. Kalau ini muncul? Oh, sudah Pak. Sudah Bu. Nah, ini kan nampak grafik sin X kita seperti garis lurus saja. Ini kan rentangnya di gambarnya terlalu kecil. Jadi kita ambil pengaturan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah download Casio Edu Plus, kita bisa lihat di sini. Ini ambil pengaturan. Ini ada settingnya. Misalnya X-nya kita mulai dari berapa? Dari 0 sampai 360. Y-nya ini terlalu besar ya, kita ambil min 1 saja Bapak Ibu. Min 1, kemudian Y max-nya ambil 1 saja. Kemudian kita lihat gambarnya seperti apa. Ini seperti ini. Ya Pak Ibu bisa lihat, bisa diatur gambarnya. Kalau tampilannya kecil kita bisa atur apanya yang kita, dan ini bisa nanti disimpan Bapak Ibu. Mau di snipping tool juga boleh. Kalau nanti grafiknya ada 2, boleh juga nanti ditambahkan fungsinya satu lagi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, itu untuk sebentar. Nampak Bu Redi? Halo? Ya, halo, nampak Pak. Lanjut, Nampak? Pak. Nampak. Oke.
Kita stop dulu. Kita coba. Sebentar. Bu Reni, Iya, Pak. apanya yang nampak ini? Layar emulatornya udah hilang lagi, Pak. Udah hilang ya, Pak? Baru kertas grafik aja. Oke. Sebentar. Oke, dah. Kanan udah muncul, udah sip, Pak. Dah, oke, udah kelihatan ya, Bapak Ibu? Udah kelihatan kiri kanan, Pak. Oke. Kita lanjut tadi iklan saja sebentar, Pak Ibu. Ini kita kembali lagi. Karena kita menggunakan menu tabel, kita bersihkan dulu ini. Karena tadi 3 sama dengan AC. Kita cobakan yang pertama, Pak Ibu. Kita ambil menu tabel, menu 9. Kita ketikkan di sana, sin, kemudian 90 dikurang X. Dikurang X. X-nya yang sini ya Pak Ibu. Jangan X yang di sini ini kali nih. Tutup kurung. Sama dengan GX-nya kita masukkan sin X. Ini sin, ini X-nya yang ini. Tutup kurung. Sama dengan, ini ada startnya. Di sini kita coba startnya dari 1 sampai 89. Di satunya sudah oke. Dan lanjut ke bawah sampai 89. Kemudian stepnya 4. Ini stepnya kita coba 4. Kita akan lihat seperti apa tampilan tabelnya. Kita bisa menganalisanya Bapak Ibu, melihat ini. Ada 2 fungsi. Pertama sin 90 kurang X untuk yang fx ini. Yang kedua gx-nya adalah sin X. Ternyata nilai fx dan gx itu dilihat ini tidak ada yang sama ya. Dilihat sampai ke bawah. Bisa terus tidak sama, terus tidak ada yang sama. Oh ternyata ada yang sama ini. Di sudut berapa yang sama kira-kira Pak Ibu? Di sudut 45 derajat. Jadi ada yang sama ini Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut berikutnya. Selebihnya tidak ada yang sama di rentangan 1 sampai 89. Ya, cuma 1 tadi saja yang sama. Nah, kalau 1 itu saja Pak Ibu, kira-kira kenapa bisa begitu gitu? Kenapa di sudut 45 derajat nilai untuk sin 90 kurang X sama dengan sin X itu. 90 kalau X-nya 45, 45 juga ya Pak Ibu? Ya ini pengecualian ya untuk yang sinnya yang X-nya sudutnya 45. Jadi untuk yang lainnya ternyata tidak sama dan Bapak Ibu. Bisa disimpulkan seperti ini, fx-nya tidak sama dengan gx. Ini kesimpulannya. Jadi Bapak Ibu bisa cobakan ini ke bawah untuk sin 90 kurang X, untuk cosnya gimana lagi. Jadi dengan tabel ini kita bisa menganalisa mana yang sama, mana yang tidak. Ya Bapak Ibu bisa disimpulkan nanti di sini kira-kira seperti apa. Begitu juga nanti untuk yang sudut berelasi di kuadran 2, yang rentangannya 90 derajat sampai 180 derajat, Bapak Ibu bisa cobakan ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti ke bawah. Oke, ini tinggal mencoba saja Bapak Ibu. Ini juga kuadran 3 juga silakan dicoba saja. Ya, oke. Ini juga ini sama, oke. Ya, tinggal dicoba saja. Nanti dapat sudut berelasi yang positif itu di kuadran berapa dengan berapa saja. Ya Bapak dan Ibu, terlihat nanti beberapa hal di sana. Oke. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu karena masih ada beberapa materi yang harus kita sampaikan. Kita lihat ini Bapak Ibu, aturan sinus dan kosinus. Saya memberikan ini sebuah soal Bapak dan Ibu. Kita tunggu dulu Bapak Ibu azan ini.
Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini soal tentang aturan sinus dan kosinus. Tentukan nilai X dan Y dari gambar di samping. Di Bapak Ibu terlihat ini ada sudutnya 30 derajat, ini 80 derajat, ini 68 derajat. Ini sisi sini adalah untuk X-nya, ini Y-nya, ini 25 dan ini 28. Kira-kira bagaimana menentukan X ini Bapak Ibu dan untuk yang Y? Yang mana dulu yang kita selesaikan? X-nya atau Y-nya dulu ini? Kita coba dulu yang aturan sinus, mungkin kita selesaikan dulu yang X-nya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak dan Ibu, berapa nilai X-nya ini? Silakan Bapak dan Ibu. Karena di sini sudutnya tidak sudut istimewa ya Bapak Ibu, mungkin agak kesulitan. Jadi dengan bantuan kalkulator ini, bisa mempermudah kerja kita. Jadi kita kembalikan dulu. Oke ya Bu, ini bisa dilanjut ya? Bisa Pak, lanjut Pak. Oke. Di sini untuk nilai X ini karena ada sudut. Ini kalau untuk aturan sinus Bapak dan Ibu kan bisa dua sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut. Yang penting satu sisinya tidak mengapit sudut gitu. Kalau mengapit sudut kedua sisinya kita gunakan aturan kosinus. Oke Bapak Ibu, yang kita cobakan ini nilai X ini gimana cara menentukannya. Kita langsung saja masukkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kan sudah tahu aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin. Atau dibalik ya Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Kita kembali ke menu 1 Pak Ibu. Ini kita menu calculate menu 1. Di posisinya sudah di menu 1. Kita ambil ini pecahan ya. Yang mana perbandingannya? Misalnya X, kita ambil X per sin X ya. Sin X-nya sudah ada ini 30. X-nya sudah ada 30. Kemudian Bapak Ibu kita mau membuat di sini sama dengan. Kalau kita tekan sama dengan di sini, maka dia tidak akan muncul seperti ini 0 ya. Nah, maka tidak bisa seperti itu. Kita tekan ini, kemudian X-nya kita ambil yang ini, kemudian geser ke bawah, ambil sin 30, tutup kurung, ini kita letakkan. Ini ada sama dengan warnanya merah di tombol calc
Ya, di tombol cal ini warna merah. Karena warna merah kita aktifkan juga pakai alpha. Ini alpha sama dengan, nah baru bisa. Kemudian kita ambil lagi nih Bapak dan Ibu. Yang mana lagi kita bandingkan sisi dengan sudutnya 28 per sin 80 ya. Sin 80 tutup kurung. Kalau kita tekan sama dengan ini Bapak Ibu, dia tidak akan menemukan hasilnya. Kita coba lihat apa yang kita tekan, ini solve. Ini cara mengaktifkan solve ini dengan tombol shift karena dia warna kuning. Shift, solve. Nah, ini solve. Kemudian baru sama dengan sini. Nah, sehingga dapatlah X-nya 14,21597,257. Ini dapatlah nilai X-nya ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini X-nya 14,21597,257. Sekarang Bapak dan Ibu, kita akan gunakan hasil ini nanti untuk menentukan nilai Y. Maka kita simpan dulu ini jawaban kita yang X ini. Nah, bagaimana cara menyimpannya tadi Bapak Ibu? Kita tekan tombol STO. Kita nyimpannya karena ini nilai X, biar gampang tentu kita simpan saja di X ini. Oke, sudah tersimpan Bapak dan Ibu. Dah. Ini nilai X-nya sudah kita dapatkan 14, sekian. Sekarang untuk menentukan nilai Y, kita akan coba gunakan aturan kosinus. Ini ada sisinya satu diketahui, ada sudut, kemudian ada sisi yang mengapitnya satu lagi, nilainya besarnya 14,21597257. Ini bisa saja kita bulatkan Bapak dan Ibu. Oke, gimana caranya? Oke, kita hapusin dulu. Ini Y. Di Y kuadrat, kalau mau mengaktifkan Y, kita lihat simbol Y itu ada warna merah di sini. Jadi kita tekan alfa, Y. Y kuadrat itu sama dengan, ini sama dengannya. Y kuadrat itu mengaktifkan sama dengan alfa, yang calc ini. Sama dengan, di aturan kosinus, jadi 25 dikuadratkan, kemudian ditambah, ini berapa tadi Pak Ibu? Yang kita simpan tadi kan 14, berapa? Kita panggil lagi. Gimana cara manggilnya? Tekan shift, kemudian tekan STO. Gimana kita nyimpan tadi di X? Kita tekan X, kemudian kita kuadratkan ya, karena aturan kosinus, kemudian dikurang. Nah, dikurang 2 kali 25 dikali, apa yang kali tadi? X ya Bapak Ibu, nilai X-nya berapa tadi? Kita panggil lagi, shift, call, kemudian X, nah, kemudian dikali cos, ini sudutnya kan 68 derajat, ini 68, tutup kurung. Ini tidak bisa sama dengan Pak Ibu. Kita ambilnya di solve ini, di shift solve ya. Yang solve itu shift call. Oke, sama dengan. Oke, kita lihat berapa nilai Y-nya. Ini loading yang Bapak Ibu kita tunggu ya. Oh, nggak muncul ya. Oke, kita coba lagi Pak Ibu. Tekan alfa. Oh ya, ini sudah muncul Pak Ibu. Sudah muncul Pak Ibu, dapat Y-nya itu 23,6817,234. Jadi tadi lama dia berpikir untuk memunculkan. Jadi dapat Y-nya itu 23, sekian. X-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat. Inilah penggunaan aturan sinus dan kosinus. Jadi kita bisa lihat ini, yang ini juga bisa disimpan Bapak Ibu. Gimana nyimpannya di terserah Bapak Ibu mau nyimpannya di mana, mau di mana yang mau lah. Di A boleh, di B boleh lah misalnya. Kalau mau disimpan. Oke. Kita lihat bisa lagi panggil yang kita simpan tadi, save, recall.
Ini dia, sudah nampak kita simpan Y-nya segini, X-nya segini. Ya Pak Ibu, itu untuk aturan sinus dan kosinus. Mungkin kita lanjutkan saja Pak Ibu. Ini untuk, ya Bu. Izin bertanya. Ya boleh Bu. Iya, itu saya mau jangan menunjukkan 1532. Tadi Pak Arno kita janjikan ada kuis untuk peserta. Kira-kira jam berapa bisa kita kuis? Kurang jelas ini Bu, suaranya putus-putus Bu. Oh ya, iya Pak Arno. Iya. Izin bertanya, tadi kita janji ada kuis untuk peserta. Iya. Iya, ini waktu udah menunjukkan 15.33. Iya Bu. Kita kuis setelah ini ada sedikit lagi Bapak Ibu, kita selesaikan. Setelah itu baru kita kuis. Lanjut Pak. Kita lanjut dulu ya Pak Ibu. Ya kita cepat saja ini kita lewatkan. Oke, ini yang tadi. Saya mau melihatkan ini untuk penggunaan menu tabel untuk menjelaskan pengaruh konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin X dan Y sama dengan A cos X. Ini satu saja saya jelaskan, nanti Pak Ibu mudah-mudahan bisa mengembangkannya. Oke, kita hapus dulu. 3. Oke, kita bersihkan. Nih. Misalkan diberi fungsi fx sama dengan sin x dan gx-nya 2 sin x. Nah, selanjutnya masukkan kedua fungsi tersebut pada menu tabel dengan rank atau interval dan step sebagai berikut. Nah, ini diberikan startnya dari 0, kemudian sampai 360, stepnya 15. Kita akan cobakan Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga bisa mengembangkannya untuk diberikan kepada peserta didik. Apa pengaruh konstanta fungsi Y sama dengan A sin X dan Y sama dengan A cos X. Sampai nanti kepada fungsi kompleksnya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat. Kita ambil menu tabel menu 9. Kita masukkan, kita inputkan sin X, ini sin X, kemudian sama dengan GX-nya 2 kali, 2 sin X, 2 sin X, oke, sama dengan, kemudian startnya dari 0, kemudian sampai 360, stepnya 15, oke, sama dengan, oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa teruskan ke bawah sampai 360. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pengaruh konstantanya gimana. Ketika misalnya X-nya 75, Fx-nya bernilai 0,9659. Ini Gx-nya 1,9318 dan seterusnya. Bapak dan Ibu nanti di akhir ini kita bisa melihat nilai maksimum, nilai minimum, periode, amplitudo, konstanta. Untuk Y sin X-nya berapa? Ini bisa diisikan. Yuk Pak Ibu lihat ini fungsinya. Ada sin X, 2 sin X, ada 3 sin X, setengah sin X. Untuk membandingkan. Ternyata kalau ini untuk Y sin X ini nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya 1. Nah, seperti itu. Kalau nanti konstantanya ini 2 di depan ini, ya, koefisien apa ini, berapa pula nilai maksimum minimumnya? Ya, dari hal ini Bapak Ibu kita bisa menyimpulkan, oh iya, kalau misalnya konstantanya seperti ini, nilai maksimumnya segini, nilai minimumnya segini, amplitudonya begini, dan seterusnya. Itu harapannya Bapak Ibu. Jadi kita lihat ini karena mengingat waktu juga, sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan. Oke, lanjut. Ini juga untuk yang kompleks Bapak Ibu, untuk yang spreadsheet juga bisa nanti dicobakan, masukkan ini ada langkah-langkahnya, sama dengan yang tadi, hingga dapatlah kesimpulan. Sebenarnya tadi mau memberikan ini juga Pak Ibu, mau cobakan, mungkin lain kali kita cobakan. Nah ini cara download dan install Casio EduPlus ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Android, silahkan browse di Bapak Ibu mungkin punya Google,
Silahkan Edu Plus, Casio Edu Plus seperti ini gambarnya yang di kotak merah ini. Kemudian install di sana ya, karena saya sudah install, mungkin di sini munculnya update. Kemudian sudah terinstall di HP Bapak Ibu. Ini buka. Ketika Bapak Ibu buka ini muncul ini ada 3 nih, ada QR code, ada kelas, ada history. Nanti Bapak Ibu ambil QR code. Setelah muncul, kemudian scankan ke kalkulator Bapak Ibu, baru muncul grafik yang kita inginkan. Bapak Ibu bisa cobakan nanti. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin cukup dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah.